Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada semua adik-adikku semua yang saya cintai dan saya hormati dan saya takdimi, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul kembali dan bisa bertatap muka dan bermuajah lagi, dan ini dengan tema pergaulan remaja di era modern. Nah, sebagaimana lazimnya seorang pemuda atau seorang remaja adalah mempunyai kekuatan untuk berinteraksi yang tinggi. Eksistensinya kepada masyarakat itu sangat tinggi sekali. Oleh karenanya seorang pemuda atau seorang generasi muda Islam diharuskan punya sopan santun, akhlakul karimah yang luar biasa. Artinya mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan bermanfaat untuk keluarganya. Oleh karenanya seorang remaja Islam, Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum man yurja khairuhu yu'manu syarruhu. Ya, paling baik di antara kalian adalah orang yang bisa memberikan kebaikan kepada yang lainnya dan sedikit keburukan kepada dan memberikan rasa aman kepada yang lainnya. Oleh karenanya remaja muslim hari ini adalah adalah pemimpin masa depan yang akan datang. Sehingga ketika kita jadi seorang generasi muda Islam, kita diharuskan untuk jadi orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Oleh karenanya Islam itu indah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bermanfaat untuk sekitar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Islam memberikan khairun nas anfa'uhum linnas adalah paling baiknya manusia orang yang bisa memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada yang lainnya. Pada intinya sebagai generasi Islam, generasi muslim, generasi muslim yang sehat adalah mempunyai gagasan beragama. Ketika kita sudah mempunyai gagasan beragama, hati kita akan terpaut pada di mana kita hadir pada tempat majlis taklim, sopan santun kita akan lebih tinggi, akhlakul karimah kita akan lebih dihargai, lebih menghargai kita. Yang kedua adalah mengoptimalkan emosi. Ketika kita jadi seorang muslim, kita wajib mengoptimalkan emosi kita. Karena ketika emosi kita tidak bisa menguasai kita akan terjerumus kepada pergaulan bebas. Nah, terjerumusnya pergaulan bebas inilah yang tidak diinginkan oleh orang tua dan masyarakat. Oleh karenanya, ketika kita jadi muslim atau generasi muda Islam yang bisa memberikan manfaat terutama pada keluarga kita dan masyarakat luas, kita dianjurkan untuk bisa memberikan manfaat itu. Nah, disinilah kita dituntut untuk mencari ilmu, dituntut untuk jadi muslim generasi Islam yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya ketika kita merasa menjadi generasi muslim, generasi muda Islam kita dituntut untuk menjadikan diri kita atau dituntut untuk jadi orang yang dewasa, yang biasa menguasai hawa nafsu kita. Oleh karenanya itu, kita sebagai generasi muda Islam, kita dituntut oleh Allah, dituntut oleh keadaan untuk selalu untuk mendewasakan diri. Karena di usia remaja ini, kebanyakan di antara kita akan menunjukkan eksistensi kita dengan berbagai macam metode, baik itu metode yang benar ataupun metode yang salah. Tapi kebanyakan di antara kita beranggapan metode yang salah itulah yang paling benar. Padahal kalau kita
paradigma kita mengatakan kalau diantarkan metode yang salah itu dianggap benar, maka paradigma itu adalah salah. Oleh karenanya generasi muda Islam kita generasi yang luar biasa. Generasi muda Islam kita mungkin generasi yang luar biasa. Oleh karenanya kita sebagai generasi Islam, kita harus bermanfaat untuk lingkungan, terutama untuk kedua orang tua kita atau lingkungan keluarga kita dan untuk masyarakat luas. Kita sebagai Islam harus pintar-pintar menjaga sopan santun kita dan akhlak kita di masyarakat luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pesan saya untuk generasi Islam, untuk generasi muda Islam ke depannya. Harus zaman boleh berkembang, zaman boleh berkembang pesat, tapi harus dibentengi dengan akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaisar MM, Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman hari ini kita bertemu lagi di acara Kaisar MM, belajar bersama-sama bersama saya Luciana dan Bapak Ustadz Nur Ali Husni. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang apa sih hadis atau hukum-hukum tentang kenakalan remaja. Yuk langsung aja kita tanyakan langsung kepada Bapak Ustadz Nur Ali Husni. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adikku semuanya dan Mbak Luciana. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita bisa berkumpul lagi, bermuwajah lagi, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dijadikan generasi muda yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua diakui jadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Adik-adikku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, kita hari ini akan membahas pergaulan remaja di era modern ini. Memang usia remaja itu adalah usia produktif untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, karena di usia remaja harus kita
jadi generasi muda, dituntut untuk menjadi seorang yang dewasa. Karena di usia muda, di usia remaja ini kita itu harus jadi generasi yang bermanfaat bagi umat, generasi yang membanggakan bagi kedua orang tua. Bahkan Rasulullah pernah memberikan ajaran kepada kita bahwasanya yang diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda-tanda bagusnya Islam adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang tidak berguna bagi kita. Jadi sebagai generasi Islam, generasi muda Islam, kalian harus berbuat hal-hal yang lebih baik, bukan berbuat terjerumus pada pergaulan yang bebas. Karena apa? Karena generasi muda Islam kedepannya akan menapaki zaman yang lebih keras dari ini. Kalian akan diterjang oleh badai, kalian harus kuat. Oleh karenanya generasi muda Islam harus kuat dan harus punya potensi, harus punya karakteristik untuk mengontrol diri. Karena generasi Islam itu generasi yang gemilang. Generasi muda Islam harus jadi generasi yang gemilang. Kata para ulama mengatakan subbanul yaum rijalul ghad. Generasi muda Islam hari ini besok akan menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Oleh karenanya di generasi muda ini kalian harus betul-betul bagaimana cara mengisi waktu kalian, bagaimana cara mengisi kehidupan kalian, artinya lingkungan kita, bergaul dengan siapa, orang tua seperti apa, di sekolah seperti apa pergaulannya, dan lain sebagainya. Karena ketika kita terjun di pergaulan bebas, kalau kita merujuk pada hadis yang tadi min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni, tiada hari di masa muda kita kecuali bermanfaat bagi orang lain. Kecuali kalian semua, adik-adikku semua di sini pengen jadi generasi yang sampah masyarakat. Tak kira mau nggak jadi seperti itu? Tidak mau. Jadi semua generasi muda harus jadi generasi yang membanggakan bagi orang tua, masyarakat. Oleh karena itu, orang tua jadi controlling, guru di sekolah menjadi pembina, mengawasi kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Mumpung jalannya masih dibuka lebar-lebar, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan hanya kita menuntut ilmu, kita terima, kita simpan, dan setelah itu tidak kita amalkan. Percuma orang tua kita membiayai kita, mengontrol kita tiap hari, tapi kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Penonton masih pada semangat gak nih? Masih. Kaisar MM, Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Oke, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara Kaisar MM, Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Penonton masih pada semangat gak nih? Masih.
Suaranya kurang keras. Penonton masih pada semangat gak nih? Masih. Alhamdulillah kalau masih pada semangat. Nah, di segmen kali ini kita memasuki segmen Tanya Dong Sahabat. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kaisar nih di rumah seputar perkenalan remaja. Jadi tidak hanya sahabat di sini aja yang mendapatkan ilmunya, tapi insya Allah sahabat di rumah juga mendapatkan ilmunya. Yuk langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya Tat. Pertanyaan yang pertama dari Gaza Gustaf. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pergaulan yang baik secara Islam itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pergaulan yang baik secara Islam? Pergaulan yang baik secara Islam adalah pergaulan yang bermanfaat bagi sekitar. Karena seorang remaja itu keinginannya adalah untuk berinteraksi itu lebih tinggi, menonjolkan dirinya itu lebih tinggi. Karena remaja itu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Dari situlah seorang remaja itu mencari jati diri. Mencari jati diri itu bisa berbagai macam metode, baik metode yang bermanfaat ataupun yang pergaulan bebas. Oleh karena itu, di masa-masa inilah para orang tua sangat khawatir. Oleh karenanya, hadis Nabi meriwayatkan dalam hadis Tirmidzinya mengatakan, khairukum man yurja khairuhu yu'man syarruhu. Ya. Paling baik di antara kalian adalah orang yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain dan lebih memberikan keamanan pada orang lain dan sedikit keburukannya. Itu adalah pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya di masa muda ini, di masa remaja ini, kalian dituntut untuk jadi remaja yang sehat. Satu, punya keinginan beragama, punya anggapan beragama. Dua, bisa memilih teman, bisa memilih lingkungan mana yang baik, mana yang buruk, memilih dan memilah teman, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah punya rasa saling menghormati, punya rasa saling menghormati dan juga punya rasa saling berintrospeksi diri. Nah, disitulah peran agama itu muncul ketika remaja sudah terjun ke dunia yang tidak baik, pergaulan bebas, agama itu muncul. Artinya untuk mengerem, untuk memberhentikan pergaulan yang bebas ini tadi. Makanya controlling pada diri kalian sendiri supaya memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Dan juga mengisi kegiatan kita dengan kegiatan yang bermanfaat, baca buku, baca Quran, ataupun ketika kita beragama Islam semua kan di sini Islam. Pautkan diri kita ke tempat ibadah. Hal-hal yang positif seperti itulah yang bikin kita jauh dari pergaulan bebas. Mungkin itu Mbak Luciana. Berarti untuk menghindari terhindar dari kenakalan remaja itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, seperti ikut pengajian, terus berteman dengan orang-orang yang soleh. Baiklah, untuk pertanyaan kedua ini ada dari Listia24_. Assalamualaikum Ustadz, apa sih dalil dalam hadis yang sangat berkaitan dengan pergaulan bebas? Ya, untuk menjawab yang kedua, waalaikumsalam pada yang bertanya tadi. Untuk dalil dari pergaulan bebas itu sendiri adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika kita tidak bisa mengasih manfaat kepada orang lain, kita akan jadi sampah masyarakat. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih baiknya manusia adalah yang ngasih manfaat kepada orang lain. Entah itu pergaulan panjenengan itu baik, bisa manfaatkan untuk orang lain, untuk lingkungan, dan terutama untuk keluarga. Kita bangun dulu dalam
keluarga kita, bagaimana kita memposisikan diri di keluarga kita, bagaimana kita nanti memposisikan diri di lingkungan. Artinya kita bisa memilih teman yang baik, bisa memilih teman yang tidak baik untuk kita. Kalau yang tidak baik kita tinggalkan, kalau yang baik kita lanjutkan. Jadi khairunas anfa'uhum linnas. Yang kedua, dalam sebuah makalahnya seorang alim ulama mengatakan subbanul yaum rijalul god. Karena generasi muda hari ini akan menjadi pemimpin yang luar biasa nanti di masa yang akan datang. Jadi kalau kalian tidak bisa mengasih manfaat, yang akan rugi bukan kita, bukan orang tua, tapi masa depan panjenengan semua. Oleh karenanya, ayo kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang positif, yang tidak merugikan orang lain dan sekitarnya. Itu Mbak Luciana. Masya Allah. Jadi pergaulan secara yang baik itu harus sesuai dengan norma atau sesuai sebagaimana kita sebagai remaja agar menjadi remaja yang baik gitu ya. Iya. Ya, Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga di sini ada dari Anggun Aja _ Assalamualaikum Ustadz, bagaimana seharusnya etika bergaul dengan lawan jenis Ustadz? Nah, Waalaikumsalam dulu. Saya jawab dulu ya salamnya. Waalaikumsalam. Ini yang sering kita tidak tahu. Pergaulan dengan lawan jenis kadang kebablasan. Kalau bahasa Jawanya kebablasan. Terlalu dekatnya kita dengan teman cewek kita karena kita di usia remaja, mungkin ini usia pacaran loh. Ini masa-masa pacaran loh dan lain sebagainya ya. Di sini semua sudah pacaran semua belum? Loh, kalau di sini belum boleh, tapi di luar gimana? Kita kan tidak tahu juga ya. Intinya di usia remaja, ketika kita bergaul dengan lawan jenis, dengan seorang perempuan ataupun yang bukan keluarga kita, bukan adik kita, bukan ibu kita, saudara kita dan lain sebagainya, itu di negara kita kan punya adat, punya sopan santun. Ketika hal itu nanti mengurangi rasa adat, rasa sopan santun kita, bisa menjelekkan nama baik kita tinggalkan, kita jauhi dikit. Kita tidak melarang, Islam nggak melarang. Misalkan jenengan semua pelajar kan di sini, ada namanya kerja kelompok, ada namanya garap PR bareng. Islam tidak melarang, asalkan tahu normanya, etikanya bagaimana. Artinya kalau dalam syariat mengajarkan jaga jarak, bukan jaga jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah etika kita jaga. Oh ya, Mbak E ini bukan mahram saya. Jadi apapun yang terjadi, saya enggak boleh dekat-dekat dengan dia. Ketika nanti dekat-dekat dengan dia, hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Oleh karena itu, jaga jarak yang dimaksud oleh syariat Islam adalah etika, sopan santun kita. Karena perkembangan zaman itu akan jauh melesat ke depan. Kalau generasi remaja zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Ya, sangat tidak relevan kalau kita membandingkan remaja dulu dengan remaja sekarang. Sangat tidak relevan sekali. Oleh karena itu, seorang remaja harus punya sopan santun. Mungkin itu Mbak Luciana yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman Kaisar di sini, sahabat-sahabat Kaisar di sini ada yang mau bertanya nggak nih? Ada nih. Nah, ada nih Tat, ada teman sahabat Kaisar yang mau bertanya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Tat, saya mau tanya, lingkungan seperti apa yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja Tat? Waalaikumsalam. Tadi sebelum menyebutkan nama ya Mbak Luciana ya? Iya, monggo. Ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa nih? Siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahid Thaifur Rahman. Ahmad Syahid Thaifur Rahman, ya. Ini adik-adik kita, Ahmad Syahid Thaifur Rahman bertanya, lingkungan seperti apa yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja?
terjadinya kenakalan remaja ada beberapa faktor. Satu yang paling riskan sekali adalah faktor keluarga. Seperti halnya kalau kita sekarang kenal broken home. Di rumah itu senangnya dengar orang tua bertengkar, orang tua berkelahi, meskipun berkelahinya cuma adu mulut. Cuma kan seorang remaja juga akan terganggu mental dan mentalnya akan terganggu. Oleh karena itu, ketika hal itu terjadi, kenakalan remaja, untuk menanggulangi seperti itu, dekatkan diri kepada sang Khalik atau sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenakalan yang kedua yang sering terjadi itu adalah lingkungan. Nah, kita sebagai remaja kadangkala mementingkan kelompok daripada lingkungan keluarga. Lingkungan kelompok itu lebih dipentingkan. Satu contoh, ketika teman manggil di WA, di WhatsApp satu kali, dia langsung bablas berangkat. Ketika seorang orang tua memerintahkan satu, belum tentu. Karena apa? Lingkungan ini juga sangat berpengaruh, baik di sekolahan ataupun di kampung kita atau di daerah kita. Itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Yang paling riskan adalah dari rumah tangga dan juga dari lingkungan, pergaulan teman gitu. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Kaisar di rumah ataupun yang di sini. Semoga sudah menjawab dan semoga kajian pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk segmen kali ini kita memasuki ke pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ustadznya. Monggo Ustadz. Kita baca doa bareng-bareng. Semoga kita dijadikan insan manusia yang berguna dunia dan akhirat. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat tayyiban nabina wa rabbi firu anta khairur rahimin. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah menyempatkan hadir di acara pagi hari ini dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih untuk para jamaah pengajian Kaisar pada pagi hari ini yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadznya bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya, buat teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di sini, jangan sampai ketinggalan di episode-episode Kaisar yang lain. Jangan lupa tonton di YouTube @Ratu Multimedia Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekali lagi, Kaisar MM, kajian Islam remaja multimedia. Alhamdulillah. Baiklah, saya Luciana, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.